Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Doug Martin, yang mana saat itu dia sedang menghabiskan liburan di sebuah kabin milik keluarganya. Di sana dia pun berteman dengan seorang pemuda bernama Carson. Bahkan saat itu Doug pun ikut bekerja di sebuah kafe bersamanya. Lalu pada suatu hari, tiba-tiba Doug melihat pasangan yang menyewa rumah tepat di samping rumahnya. Namun di sini perhatian Doug tertuju pada si wanita, karena selain berpenampilan menarik, wanita itu terlihat masih sangat muda. Keesokan harinya Doug pun dipanggil oleh ayahnya untuk berkenalan dengan tetangga barunya itu. Di sini diketahui pria ini bernama Elliot. Dia merupakan pengusaha kaya yang mempunyai hobi dengan kapal. Kemudian Elliot pun menawarkan pekerjaan pada Doug untuk memperbaiki kapalnya, karena kebetulan Doug juga memiliki keahlian di bidang kapal yang diturunkan dari sang kakek. Maybe I'll hire you. Hingga keesokan harinya, saat Doug sedang mengecek kapal Elliot, dia kembali melihat wanita yang kemarin. Wanita ini bernama Lena yang tak lain adalah istri dari Elliot. Saat itu Doug pun dibuat canggung karena saat itu Lena mengganti pakaian tepat di depan matanya. Hingga sesaat kemudian Doug pun dikejutkan dengan kedatangan Elliot. Yang ternyata saat itu Elliot memberitahu Doug bahwa besok dia akan pergi keluar kota selama seminggu. Elliot pun menyuruh Doug agar memperbaiki kapalnya selama dia berada di luar kota. Malam harinya, saat sedang hulang-hulang, tiba-tiba Doug mendengar suara berisik di rumah tetangganya, yang ternyata saat itu Elliot sedang melakukan KDRT pada Lena. Lalu keesokan harinya, Doug pun kembali mendengar jeritan seorang wanita. Dia pun bergegas menghampiri asal suara tersebut, yang ternyata itu adalah Lena yang ketakutan hanya karena melihat seekor laba-laba. Kemudian Doug pun menyingkirkan laba-laba itu dan membantu Lena untuk menyalakan mobilnya. Malam harinya, saat baru pulang ke rumah, Doug pun kembali dikagetkan oleh Lena yang sudah ngebaguk di hadapannya. Di sana Lena kembali meminta bantuan pada Doug. Saat itu dia tidak bisa masuk ke rumah karena rumahnya terkunci dari dalam. Mendengar itu Doug pun mengiyakannya dan dia pun mengikuti Lena ke rumahnya. Lalu setibanya di sana, Lena pun menyuruh Doug untuk memecahkan kaca jendela rumahnya agar Doug bisa masuk dan membuka pintu dari dalam. Saat itu Doug pun menurut saja. Dia pun memecahkan kaca tersebut dan masuk untuk membukakan pintu. Namun saat dia masuk tadi, tanpa sengaja Doug tergores pecahan kaca yang membuat perutnya sedikit terluka. Melihat itu Lena pun menahan Doug untuk tidak pulang terlebih dulu karena dia akan mengobati luka di perut Doug. Terlebih saat itu di luar pun turun hujan yang cukup deras. Lalu di momen ini, Saiton pun mulai berbisik pada Doug. Saat itu Doug pun nekat memacok Lena, namun tanpa diduga hal itu disambut baik oleh Lena hingga pada akhirnya hal yang diinginkan pun terjadi. Pagi harinya mereka pun terbangun dengan wajah yang sumringah seperti halnya pasutri yang habis berbulan madu. Dan saat itu Lena pun berkata pada Doug agar Doug merahasiakan kejadian itu pada siapapun. Semenjak saat itu, hubungan mereka berdua pun semakin dekat dan mereka pun selalu bermantap-mantap setiap kali ada kesempatan. Lalu di suatu momen, tanpa sengaja Doug pun melihat tato di kaki Lena yang bergambar setengah hati. Di sana Lena pun menjelaskan bahwa tato tersebut adalah lambang cinta saat bersama pacar pertamanya dulu. Akan tetapi itu hanya masa lalu dan tato tersebut sudah tak berarti apa-apa. Lalu pada suatu hari, saat mereka selesai melakukan itu, mereka dikagetkan oleh tukang kebun di rumah Lena yang melihat mereka bermesraan. Di sini mereka pun sempat panik karena takutnya tukang kebun itu melaporkan perbuatan mereka pada Elliot. Hingga beberapa waktu kemudian, Doug dihampiri Elliot yang saat itu sudah kembali dari luar kota. Di sini Doug pun merasa khawatir
dia menyangka bahwa hubungannya dengan Lena telah diketahui oleh Elliot. Namun ternyata saat itu Elliot mengajak Dog dan Lena untuk berlayar dengan kapal yang selesai diperbaiki oleh Dog. Lalu saat berada di kapal, tiba-tiba mesin kapal itu mengalami sedikit masalah dan Elliot pun turun ke bawah untuk mengeceknya. Bersamaan dengan itu, Dog pun menghampiri Lena karena saat itu dia melihat lebam di paha Lena. Lalu tiba-tiba di sana Lena pun berkata pada Dog bahwa suaminya telah berselingkuh dan dia ingin segera bercerai dengan suaminya. Malam harinya, Dog pun mendapat telepon dari Lena yang mana saat itu Lena berkata bahwa Elliot telah memukulinya karena dia meminta Elliot agar segera menceraikannya. Mendengar itu Dog pun segera menghampiri Lena yang saat itu sedang berada di rumah sakit. Melihat Lena yang babak belur, Dog pun mengajak Lena untuk melaporkan Elliot ke polisi. Namun saat itu Lena tak berani. Dia khawatir jika hal itu akan berdampak buruk pada mereka karena menurutnya Elliot bisa melakukan apa saja jika dia sedang emosi. Mendengar itu Dog pun akhirnya mengurungkan niatnya. Hari pun terus berlalu dan hubungan terlarang mereka pun terus berlanjut. Bahkan saat ini mereka pun sudah mempunyai tempat khusus di pinggir danau untuk mereka ketemuan. Namun pada suatu hari, tiba-tiba Dog dikejutkan oleh Lena yang sudah berada di kamarnya. Di sana Lena mengatakan bahwa dia sedang dalam masalah dan sangat butuh bantuan Dog. Lalu malam harinya, Dog pun mendatangi rumah Lena untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Hingga setibanya di sana, sontak saja Dog pun kaget melihat mayat Elliot tergeletak bersimpah darah. Kemudian Lena pun menjelaskan bahwa sebelumnya Elliot berusaha melukainya. Namun saat itu Lena melawan dengan memukul Elliot menggunakan alat pemadam kebakaran. Melihat itu, Dog pun berniat memanggil ambulan dan polisi. Namun saat itu Lena ketakutan karena dia tidak ingin masuk penjara. Mendengar itu Dog pun mengurungkan niatnya. Dia pun meminta Lena untuk mendiamkan mayat Elliot sementara waktu dan dia akan mencari solusi yang terbaik untuk Lena. Singkat waktu, di malam berikutnya Dog pun kaget karena saat itu Lena sedang berada di rumahnya. Lalu sesaat kemudian mereka pun pergi ke rumah Lena. Dan di sana Lena pun menjelaskan alasan dia datang ke rumah Elliot, yaitu dia merasa ketakutan karena di rumahnya masih ada mayat Elliot. Lalu sesaat kemudian mereka pun mulai membersihkan ceceran darah dan melenyapkan barang bukti. Di sini Dog pun berpesan pada Lena agar nanti Lena mengarang cerita bahwa Elliot pergi begitu saja di pagi hari setelah malam harinya bertengkar dengannya. Setelah itu Dog pun membawa mayat Elliot ke kapalnya dengan menggunakan mobil milik Elliot. Lalu setelah berada di kapal, dia pun sempat dilihat oleh penjaga danau. Namun saat itu si penjaga danau pun menyangka bahwa Dog adalah Elliot. Setelah berada di tempat yang sepi, Dog pun membenturkan mayat Elliot ke kapal. Lalu setelah itu dia pun membakar mayat Elliot dan kapalnya agar seolah-olah hal itu terjadi karena kecelakaan. Kemudian dia pun terjun dari kapal dan berenang ke tepi danau. Lalu di pagi harinya, Dog pun melihat rumah Lena yang mulai didatangi polisi. Yang mana saat itu mereka mengabari Lena bahwa suaminya telah meninggal. Berita kematian Elliot pun tentu menggemparkan masyarakat. Hingga saat Dog bekerja, secara tak sengaja dia pun mendengar bahwa Elliot meninggalkan asuransi yang sangat besar. Maka dari itu besok akan ada kunjungan dari pihak asuransi untuk menyelidiki kematian Elliot. Mendengar itu Dog pun tersadar bahwa semua ini belum berakhir. Lalu keesokan harinya, petugas asuransi yang bernama Angela pun datang menemui polisi untuk menanyakan kronologi kematian Elliot. Dia pun memanggil Lena untuk menginterogasinya. Hingga sesaat kemudian Angela pun berkunjung ke rumah Lena untuk penyelidikan lebih lanjut. Lalu setelah memeriksa setiap sudut rumah, Angela pun menemukan noda darah yang masih menempel di pecahan kaca jendela rumah Lena. Lantas polisi pun segera memeriksa DNA darah tersebut.
Kemudian Angela dan polisi pun mendatangi rumah Doug dan bertanya pada orang tua Doug tentang keberadaan Lena saat suaminya meninggal. Karena seperti yang diketahui, pada malam itu Lena sempat berkunjung ke rumah Doug. Setelah itu, Angela pun mengajak Doug ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, dan saat itu Doug pun terlihat panik dan mau tak mau dia pun menurutinya. Hingga setibanya di sana, Doug pun terlihat kebingungan ketika dia harus menjawab beberapa pertanyaan dari Angela. Melihat itu, ibu Doug yang merupakan seorang pengacara pun terlihat kesal. Lantas dia pun mengajak Doug untuk pulang karena menurutnya Doug tidak ada kaitannya dengan kematian Elliot. Singkat waktu, saat Doug kembali bekerja, dia pun tanpa sengaja mendengar pembicaraan penjaga danau yang mengatakan bahwa saat ini Lena telah memberikan pernyataan baru bahwa sebenarnya Elliot dibunuh oleh penguntit yang selalu mengikutinya. Mendengar itu Doug pun kaget, namun bersamaan dengan itu dia pun mendapat pesan dari Lena yang mengajaknya bertemu. Lalu saat mereka bertemu, Doug pun menanyakan maksud pernyataan Lena pada polisi, dan di sana Lena pun mengaku bahwa dia sedang panik dan terpaksa mengarang cerita itu. Namun di sini Lena pun berusaha menenangkan Doug. Dia pun berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja karena polisi tidak mempunyai barang bukti. Namun di sini Doug pun berkata jika ponsel mereka bisa saja menjadi barang bukti. Mendengar itu lantas Lena pun menyuruh Doug untuk membuang ponsel mereka ke danau. Namun saat itu Doug pun memutuskan untuk menyembunyikan ponsel mereka sampai keadaan sudah tenang. Lalu saat kembali ke rumah, Doug pun dikagetkan dengan keberadaan Angela dan Pak Polisi, yang mana saat itu Doug diminta untuk mencocokkan DNA dia dengan darah yang ada di kaca. Lantas saat itu Doug pun terpaksa menurutinya. Setelah selesai, Doug pun diantar ke tempat kerja, namun saat masih berada di mobil, tiba-tiba Angela berkata bahwa Lena akan mendapat banyak uang dari kematian suaminya. Selain itu, Angela pun mencoba meyakinkan Doug bahwa saat ini Lena sedang memanfaatkan Doug. Lena sendiri akan menikmati uang itu, sementara Doug akan dituduh sebagai penguntit dan pembunuh Elliot. Mendengar itu, Doug pun segera menemui Carson sahabatnya. Di sana dia pun menceritakan apa yang selama ini sudah dia perbuat, dan di sini Doug pun sadar bahwa saat ini dia sudah dijebak oleh Lena. Lalu sesaat kemudian, Carson pun menyuruh Doug untuk mencari barang bukti yang bisa meyakinkan polisi bahwa selama ini dia dan Lena ada hubungan tanpa paksaan. Dan di saat itu pula, Doug pun jadi teringat ponselnya karena di sana terdapat barang bukti chat dan beberapa foto mesra dia dan Lena. Bahkan dia pun teringat dengan tukang kebun yang pernah memergoki mereka. Kemudian Doug pun berniat untuk mengambil ponselnya, namun saat itu dia pun bertemu dengan polisi yang bernama Jack. Jack sudah kenal lama dengan Doug dan kedua orang tua Doug. Maka dari itu Jack pun tahu bahwa saat ini Doug sedang menyembunyikan sesuatu. Kemudian Jack pun mencoba bertanya pada Doug dan menyuruh Doug untuk terbuka padanya. Dan di saat itu pula Doug pun berkata agar Jack mendatangi tukang kebun Lena dan tanyakan apa yang sudah tukang kebun itu lihat. Mendengar itu Jack pun langsung mencari keberadaan tukang kebun itu. Namun ternyata orang tersebut telah wafat akibat tertembak. Sementara itu, Doug pun pergi ke tempat dia menyembunyikan ponselnya. Dan tanpa dia sadari saat itu dia diikuti oleh Angela. Namun setibanya di sana dia pun heran karena ponsel tersebut sudah tidak ada. Dan di tengah keheranan tiba-tiba Lena pun muncul sembari berkata bahwa ponselnya sudah dia ambil. Lalu sesaat kemudian terdengar suara mobil polisi yang menghampiri tempat itu. Dan tiba-tiba saat itu Lena merobek bajunya. Lalu dia menarik Doug dan membuat seolah-olah Doug sedang memperkaosnya. Di saat itu pula polisi pun langsung menangkap Doug. Namun sebelum dibawa ke mobil, Doug pun berkata pada Jack bahwa dia sudah dijebak. Dia pun meminta waktu pada Jack agar dia bisa membuktikan semuanya. Mendengar itu Jack pun melepaskan Doug dan memberi Doug kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini.
Kemudian Doc pun pergi ke sebuah motel tempat Lena dibawa oleh Angela. Lalu setibanya di sana dia pun melihat tas Lena dan akhirnya dia pun menemukan ponselnya. Namun sesaat kemudian Angela pun datang. Di sana Doc pun menjelaskan pada Angela tentang semua kejahatan Lena. Selain itu dia pun menunjukkan isi ponsel tersebut. Melihat itu, Angela pun segera menelpon polisi dan memberitahu bahwa Doc telah menjelaskan semuanya. Dia pun menyuruh polisi agar segera datang ke tempat itu. Namun setelah itu, Angela pun tetap memborgol Doc agar Doc tidak pergi sebelum polisi datang ke sana. Di sini Doc pun merasa lega karena dia telah berhasil mengungkap semuanya. Lalu sesaat kemudian, Angela pun membawa Lena ke dalam mobilnya. Dan di momen ini, tiba-tiba Doc melihat tato di kaki Angela yang sama persis dengan tato di kaki Lena. Melihat itu, Doc pun teringat kata-kata Lena yang pernah menyebutkan bahwa dia mempunyai tato yang sama dengan pacar pertamanya. Di sini akhirnya diketahui bahwa sebenarnya Lena dan Angela merupakan pasangan lesbiola. Dan ternyata mereka bekerja sama dan merencanakan pembunuhan Elliot untuk menguasai uang asuransinya. Dan naasnya, Doc lah yang dimanfaatkan oleh mereka dan dijadikan kambing hitam. Sadar dirinya sudah dijebak, Doc pun mencoba menghubungi polisi. Namun sialnya kabel telepon itu telah diputus oleh Angela. Dan saat Angela menelpon tadi, sebenarnya dia hanya pura-pura. Lalu beberapa saat kemudian, Lena dan Angela pun kembali dan menyimpan ponselnya di tempat itu. Lalu pada akhirnya Doc pun tetap dipenjara. Akan tetapi dia mendapat keringanan hukuman berkat bukti-bukti yang ada di ponsel tersebut. Lalu setelah itu, film pun selesai.